Di sebuah rumah yang hangat dan nyaman, hiduplah seekor nyamuk bernama Nyu. Nyu suka menghabiskan waktu dengan menghisap darah manusia yang sedang tidur. Suatu malam, ketika Nyu sedang terbang di sekitar kamar, dia melihat seekor cicak bernama Cici yang sedang duduk diam di dinding. Cici adalah cicak yang sabar dan bijak. Dia suka menunggu serangga kecil seperti nyamuk untuk disantap sebagai makanannya. Ketika Cici melihat Nyu, dia langsung bersiap untuk menangkapnya. Nyu yang merasa terancam langsung terbang menjauh dan bersembunyi di balik tirai. Cici mengikutinya dengan mata tajam, menunggu saat yang tepat untuk menangkap Nyu. Namun, Nyu tidak ingin menjadi makanan Cici. Dia berpikir keras untuk mencari cara agar bisa selamat. Tiba-tiba, Nyu teringat bahwa Cici tidak suka suara yang keras dan mengganggu. Nyu pun mulai berdengung keras dan berputar-putar di sekitar kepala Cici. Cici yang terganggu langsung menutup telinganya dan berteriak, "Tolong! Hentikan suara keras itu!" Nyu terus berdengung dan membuat Cici semakin kesal. Akhirnya, Cici memutuskan untuk meninggalkan Nyu dan mencari makanan lain yang lebih tenang. Nyu merasa lega dan berhasil menyelamatkan diri. Dia berterima kasih kepada dirinya sendiri karena bisa berpikir cepat dan menggunakan suara keras untuk mengusir Cici. Dari hari itu, Nyu lebih berhati-hati ketika terbang di sekitar rumah, tetapi dia juga tahu bahwa dia bisa menggunakan kecerdikannya untuk menghadapi predator seperti Cici. Sementara itu, Cici belajar untuk lebih sabar dan tidak terganggu oleh suara keras, agar bisa menangkap mangsa dengan lebih efektif. Setelah berhasil mengusir Cici, Nyu merasa sangat bangga dengan kecerdikannya. Dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi predator apapun dengan menggunakan suara kerasnya. Namun, suatu malam, Nyu bertemu dengan seekor laba-laba besar bernama Labi. Labi memiliki jaring yang kuat dan bisa menangkap serangga dengan mudah. Nyu yang melihat Labi langsung terbang menjauh, tetapi Labi sudah siap dengan jaringnya. Nyu mencoba menggunakan suara kerasnya untuk mengusir Labi, tetapi Labi tidak terganggu. Labi malah semakin penasaran dengan suara Nyu dan mencoba untuk mendekatinya. Nyu yang merasa terancam langsung terbang dengan sangat cepat, tetapi Labi berhasil menangkapnya dengan jaringnya. Nyu merasa sangat takut dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, Cici muncul di tempat kejadian. Cici melihat Nyu terjebak di jaring Labi dan langsung merasa kasihan. Cici ingat ketika Nyu mengusirnya dengan suara keras, dan dia tidak ingin Nyu menjadi makanan Labi. Cici pun memutuskan untuk membantu Nyu. Dia menggunakan lidahnya yang panjang untuk mengambil jaring Labi dan melepaskan Nyu. Nyu merasa sangat lega dan berterima kasih kepada Cici. "Terima kasih, Cici," kata Nyu. "Aku tidak menyangka kamu akan membantu aku setelah aku mengusirmu sebelumnya." Cici tersenyum. "Aku memang ingin menangkapmu sebelumnya, tetapi aku tidak ingin kamu menjadi makanan Labi. Labi terlalu besar dan berbahaya bagi kita berdua." Nyu dan Cici pun menjadi teman, dan mereka berdua bekerja sama untuk menghindari predator dan mencari makanan. Nyu belajar bahwa kadang-kadang, musuh bisa menjadi teman jika kita mau memahami dan bekerja sama. Sementara itu, Cici belajar bahwa ada saat-saat di mana membantu orang lain lebih penting daripada menangkap mangsa. Setelah Nyu dan Cici menjadi teman, mereka mulai menjelajahi rumah bersama-sama. Mereka menemukan banyak tempat menarik dan tersembunyi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Suatu hari, mereka menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan buku-buku tua dan debu. Nyu dan Cici sangat penasaran dan mulai menjelajahi ruangan tersebut. Di antara buku-buku tua, mereka menemukan sebuah buku yang berjudul Seni Bertahan Hidup Bagi Serangga. Nyu dan Cici sangat tertarik dan mulai membaca buku tersebut. Buku itu berisi banyak tips dan trik tentang bagaimana serangga bisa bertahan hidup di lingkungan yang berbahaya. Nyu dan Cici sangat terkesan dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu serangga lain di rumah. Mereka mulai mengorganisir serangga lain dan membentuk sebuah komunitas yang kuat dan solid. Nyu dan Cici menjadi pemimpin komunitas tersebut dan bekerja sama untuk melindungi serangga lain dari predator dan bahaya lainnya. Mereka juga membantu serangga lain untuk menemukan makanan dan tempat tinggal yang aman. Komunitas serangga tersebut berkembang pesat dan menjadi contoh bagi serangga lain di rumah. Nyu dan Cici menjadi pahlawan bagi komunitas tersebut dan dihormati oleh semua serangga. Suatu hari, seekor semut besar bernama Semu datang ke komunitas tersebut. Semu adalah semut yang kuat dan bijak, dan dia ingin bergabung dengan komunitas Nyu dan Cici.
New dan Cici sangat senang dengan kedatangan Semu dan langsung menerimanya sebagai anggota komunitas. Semu pun menjadi anggota yang sangat berharga dan membantu komunitas tersebut untuk menjadi lebih kuat dan solid. Bersama-sama, New, Cici, dan Semu bekerja sama untuk melindungi komunitas serangga dan membuat rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua serangga. Mereka menjadi contoh bagi serangga lain tentang bagaimana kerjasama dan persahabatan bisa membuat perbedaan besar. Suatu hari, komunitas serangga tersebut menghadapi tantangan besar. Seekor kelelawar besar bernama Kelebu datang ke rumah dan mulai mencari serangga untuk dimakan. Kelebu memiliki kemampuan sonar yang sangat tajam dan bisa mendeteksi serangga dengan mudah. New, Cici, dan Semu tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melindungi komunitas serangga. Mereka pun berkumpul untuk membahas strategi untuk menghadapi Kelebu. Semu menyarankan agar komunitas serangga bersembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi dan sulit dijangkau oleh Kelebu. Cici menyarankan agar mereka menggunakan kemampuan kamuflase untuk menyamar sebagai bagian dari lingkungan sekitar. New menyarankan agar mereka menggunakan suara keras untuk mengusir Kelebu. Setelah membahas berbagai strategi, mereka memutuskan untuk menggabungkan semua ide tersebut. Mereka bersembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi, menggunakan kemampuan kamuflase, dan membuat suara keras untuk mengusir Kelebu. Kelebu memang memiliki kemampuan sonar yang tajam, tetapi dia tidak bisa mendeteksi serangga yang bersembunyi dan menyamar dengan baik. Suara keras yang dibuat oleh serangga juga membuat Kelebu kesal dan tidak bisa fokus. Setelah beberapa jam, Kelebu akhirnya menyerah dan pergi dari rumah. Komunitas serangga tersebut merasa lega dan bersyukur atas kerja sama dan strategi yang mereka gunakan. New, Cici, dan Semu menjadi pahlawan bagi komunitas serangga dan dihormati oleh semua serangga. Mereka membuktikan bahwa dengan kerja sama dan strategi yang tepat,